Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Wulandari dengan NIM 2021-53072 dari kelas B, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester dasar akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baik, yang pertama di sini jurnal umum. Untuk yang pertama, di bulan pertama, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2020, kas dengan referensi 111 sebesar 10 juta rupiah masuk di debit. Kemudian modal awal dengan referensi 111 sebesar 10 juta rupiah masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, kas dengan referensi 111 sebesar 1 juta rupiah masuk di debit. Kemudian utang bank dengan referensi 112 sebesar 1 juta rupiah masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020, kas dengan referensi 112 sebesar Rp600.000 masuk di debit. Kemudian pendapat dengan referensi 113 sebesar Rp600.000 masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020, piutang dengan referensi 114 sebesar Rp2 juta masuk di debit. Pendapatan dengan referensi 113 sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020, beban gaji dengan referensi 113 sebesar Rp100.000 masuk di debit. Kemudian kas dengan referensi 114 sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020, Prive dengan referensi 114 sebesar Rp200.000 masuk di debit. Dan kas dengan referensi 114 sebesar Rp200.000 masuk di kredit. Jadi jumlahnya yaitu sebesar 13.900.000. Kemudian di bulan kedua, pada tanggal 2 November 2020, kas dengan referensi 114 sebesar Rp5 juta masuk di debit. Kemudian pendapatan dengan referensi 115 sebesar Rp5 juta masuk di kredit. Kemudian tanggal 5 November 2020, perlengkapan dengan referensi 115 sebesar Rp3 juta masuk di debit. Kemudian pada tanggal 8 November 2020, kas dengan referensi 116 sebesar Rp2 juta masuk di debit. Piutang dengan referensi 116 sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 10 November 2020, utang dengan referensi 116 sebesar Rp1 juta masuk di debit. Kas dengan referensi 117 sebesar Rp1 juta masuk di kredit. Kemudian tanggal 15 November 2020, kas dengan referensi 118 sebesar Rp25 juta masuk di debit. Tambahan modal dengan referensi 117 sebesar Rp25 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 20 November 2020, piutang dengan referensi 118 sebesar Rp5 juta masuk di debit. Pendapatan dengan referensi 118 sebesar Rp5 juta masuk di kredit. Kemudian kas dengan referensi 119 sebesar Rp5 juta masuk di debit. Dan pendapatan dengan referensi 119 sebesar Rp5 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 29 November 2020, beban gaji dengan referensi 110, pada tanggal 25 November 2020,
Kas dengan referensi 119 sebesar 5 juta rupiah masuk di debit. Pendapatan dengan referensi 119 sebesar 5 juta rupiah masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 29 November 2020, beban gaji dengan referensi 119 sebesar Rp100.000 masuk di debit, dan kas dengan referensi 119 sebesar Rp100 masuk di kredit. Jadi jumlah untuk bulan kedua yaitu hasil sebesar 46.100.000. Kemudian pada bulan 3, yaitu tanggal 3 Desember 2020, perlengkapan dengan referensi 111 sebesar Rp8 juta masuk di debit. Dan kas dengan referensi 112 sebesar Rp8 juta masuk di kredit. Kemudian tanggal 10 Desember 2020, kas dengan referensi 112 sebesar Rp1 juta masuk di debit, dan pendapatan dengan referensi 111 sebesar 1 juta masuk di kredit. Kemudian tanggal 17 Desember 2020, kas dengan referensi 111 sebesar Rp2.500.000 masuk di debit. Dan piutang dengan referensi 112 sebesar Rp2.500.000 masuk di kredit. Kemudian tanggal 22 Desember 2020, promosi radio dengan referensi 113 sebesar Rp200.000 masuk di debit, dan kas dengan referensi 113 sebesar Rp200.000 masuk ke kredit. Kemudian tanggal 25 Desember 2020, renovasi salon dengan referensi 112 sebesar Rp2 juta masuk di debit, dan kas dengan referensi 112 sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2020, beban gaji dengan referensi 113 sebesar Rp100.000 masuk di debit, dan kas dengan referensi 113 sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Untuk jumlahnya yaitu sebesar Rp13.800.000. Kemudian di bulan 4, di bulan 4 ini untuk Januari 2021, yaitu pada tanggal 5 ada perlengkapan dengan referensi 112 sebesar Rp8 juta masuk di debit, dan kas dengan referensi 111 sebesar Rp8 juta masuk di kredit. Kemudian tanggal 9, kas dengan referensi 112 sebesar Rp2 juta masuk di debit, dan pendapatan dengan referensi 112 sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 15, yaitu membeli transportasi dengan referensi 111 sebesar Rp20 juta masuk di debit, dan kas referensi 111 sebesar Rp20 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 20, kas dengan referensi 113 sebesar Rp2.500.000 masuk di debit, dan piutang dengan referensi 113 sebesar Rp2.500.000 masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 23, kas dengan referensi 114 sebesar Rp800.000 masuk di debit, dan pendapatan dengan referensi 113 sebesar Rp800.000 masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 29 ada beban gaji, yaitu dengan referensi 113 sebesar Rp100.000 masuk di debit, dan kas dengan referensi 113 sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Untuk jumlahnya di bulan 4 yaitu sebesar Rp33.400.000. Kemudian pada bulan 5 yaitu Februari 2021, yaitu pada tanggal 2 ada kas dengan referensi 111 sebesar Rp2.500.000 yaitu masuk di debit, dan pendapatan dengan referensi 111 sebesar Rp2.500.000 masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 6 piutang dengan referensi 112 sebesar Rp2 juta masuk di debit,
dan pendapatan dengan referensi 113 sebesar 2 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 11 ada renovasi salon yaitu dengan referensi 113 sebesar 5 juta rupiah masuk di debit dan kas dengan referensi 112 masuk dengan sebesar 5 juta rupiah masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 17 kas dengan referensi 114 sebesar 2 juta rupiah masuk di debit dan pendapatan dengan referensi 113 sebesar 2 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 25 ada beban gaji dengan referensi 114 sebesar 200.000 rupiah dan masuk di debit dan kas dengan referensi 113 sebesar 200.000 rupiah masuk di kredit. Untuk jumlahnya sebesar 11.700.000. Kemudian pada bulan 6, yaitu Maret 2021, pada tanggal 3 yaitu ada kas dengan referensi 111 sebesar 3.500.000 rupiah masuk di debit. Terus pendapatan dengan referensi 112 sebesar 3.500.000 masuk di kredit. Pada tanggal 7, piutang dengan referensi 111 sebesar 2 juta masuk di debit dan pendapatan dengan referensi 111 sebesar 2 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 14 kas dengan referensi 112 sebesar 1.500.000 masuk di debit dan pendapatan dengan referensi 113 sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 20 promosi dengan referensi 113 sebesar 1.500.000 masuk di debit dan kas dengan referensi 112 sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Terus pada tanggal 26 beban gaji dengan referensi 114 sebesar 200.000 masuk di debit dan kas dengan referensi 113 sebesar 200 masuk di kredit. Ya, kemudian jumlah pada bulan ke-6 yaitu sebesar 8.700.000. Kemudian yang kedua yaitu cukup besar. Di sini pada bulan 1 ada nama akun yaitu kas dan kode akun 111. Ini untuk bulan pertama yaitu Oktober 2020. Yaitu pada tanggal 11 ada modal awal dengan referensi jurnal 1 sebesar 10 juta masuk di debit dan saldo masuk di debit. Kemudian pada tanggal 12 utang bank dengan referensi jurnal 1 sebesar 1 juta masuk di debit. Saldo juga masuk di debit, yaitu jadi 11 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 13, pendapatan dengan referensi jurnal 1 sebesar 600.000 rupiah masuk di debit, dan saldo juga masuk di debit. Jadi menjadi 11.600.000. Kemudian pada tanggal 14, beban gaji dengan referensi jurnal 1 sebesar 100.000 rupiah masuk di kredit. Saldo masuk di debit menjadi 11.500.000. Kemudian tanggal 15 ada prive dengan referensi jurnal 1 sebesar 200.000 rupiah masuk di kredit. Saldo masuk di debit menjadi 10.300.000. Kemudian ada piutang dengan kode akun 114, yaitu pada tanggal 14 pendapatan dengan referensi jurnal 1 sebesar 2 juta rupiah masuk di debit, saldo juga masuk di debit. Kemudian ada modal awal dengan kode akun 115, yaitu pada tanggal 11 modal awal dengan referensi jurnal 1 yaitu sebesar 10 juta rupiah masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian
ada pendapatan dengan kode akun 117, yaitu pada tanggal 13 menerima pendapatan dengan referensi jurnal 1 sebesar Rp600.000 masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 14 menerima pendapatan dengan referensi jurnal 1 sebesar Rp2.600.000 masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit, yaitu menjadi Rp3.200.000. Kemudian ada beban gaji dengan kode akun 118, yaitu pada tanggal 15 ada bayar gaji dengan referensi jurnal 1 sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian Prive dengan kode akun 119, yaitu pada tanggal 16 pengambilan Prive dengan referensi jurnal 1 sebesar Rp200.000 masuk di debit. Saldo juga masuk di debit. Kemudian kemudian pada bulan 2 yaitu bulan November, di sini ada kas dengan kode akun 120, yaitu pada tanggal 2 pendapatan dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp5 juta masuk di debit. Saldo juga masuk di debit. Kemudian pada tanggal 5 perlengkapan dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp3 juta masuk di kredit. Sedangkan saldo masuk di debit, yaitu menjadi Rp2 juta. Kemudian pada tanggal 8 piutang dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp2 juta masuk di debit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi Rp4 juta. Kemudian pada tanggal 10 utang dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp1 juta masuk di kredit. Untuk saldo masuk di debit, yaitu menjadi Rp3 juta. Kemudian pada tanggal 15 tambahan modal dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp25 juta masuk di debit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi Rp28 juta. Kemudian pada tanggal 25 pendapatan dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp5 juta masuk di debit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi Rp33 juta. Kemudian pada tanggal 29 beban gaji dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi Rp32.900.000. Kemudian yang kedua yaitu piutang dengan kode akun 121. Pada tanggal 8, kas dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Untuk saldo masuk di debit. Kemudian pada tanggal 20, pendapatan dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp5 juta masuk di debit. Untuk saldo masuk di debit, yaitu menjadi Rp3 juta. Kemudian ada pendapatan dengan kode akun 122, yaitu yang pada tanggal 2 menerima pendapatan dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp5 juta masuk di kredit. Saldo masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 20 menerima pendapatan dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp5 juta masuk di kredit juga. Untuk saldo di kredit, yaitu menjadi Rp10 juta. Kemudian pada tanggal 25 menerima pendapatan dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp5 juta masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit, yaitu menjadi Rp15 juta. Kemudian ada utang bank dengan kode akun 123. Itu pada tanggal 10 dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp1 juta masuk di debit. Saldo juga masuk di debit. Kemudian modal dengan kode akun 124, yaitu pada tanggal 15 tambahan modal dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp25 juta masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian nama akun beban gaji dengan kode akun 125, yaitu pada tanggal 29 bayar gaji dengan referensi jurnal 2 sebesar Rp100.000
masuk di kredit. Untuk saldo juga masuk di kredit. Kemudian bulan 3 atau Desember 2020, yaitu kas dengan kode akun 126. Pada tanggal 3, perlengkapan dengan referensi jurnal 3 sebesar 8 juta rupiah masuk di kredit. Untuk saldo masuk di debit. Kemudian pada tanggal 10, pendapatan dengan referensi jurnal 3 sebesar 1 juta rupiah masuk di debit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi 9 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 17, piutang dengan referensi jurnal 3 sebesar 2.500.000 masuk di debit. Kemudian saldo masuk di debit, yaitu menjadi 11.500.000. Kemudian pada tanggal 22, promosi radio dengan referensi jurnal 3 sebesar Rp200.000 masuk di kredit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi 11.300.000. Kemudian pada tanggal 25, renovasi saldo dengan referensi jurnal 3 sebesar Rp2 juta masuk di kredit, dan saldo masuk di debit, yaitu menjadi 9.300.000. Kemudian beban gaji pada tanggal 29, beban gaji dengan referensi jurnal 3 sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi 9.200.000. Kemudian ada piutang dengan kode akun 127, yaitu pada tanggal 17, bayaran piutang dengan referensi jurnal 3 sebesar Rp2.500.000 masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian pendapatan dengan kode akun 128, yaitu pada tanggal 10 mendapat pendapatan dengan referensi jurnal 3 sebesar Rp1 juta masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian promosi dengan kode akun 129, yaitu pada tanggal 22, promosi via radio dengan referensi jurnal 3 sebesar Rp2 juta masuk di debit. Saldo juga masuk di debit. Kemudian ada renovasi dengan kode akun 130, yaitu pada tanggal 25, renovasi salon dengan referensi jurnal 3 sebesar Rp2 juta masuk di debit, dan saldo masuk di debit juga. Kemudian beban gaji dengan kode akun 131. Pada tanggal 29, bayar gaji dengan referensi jurnal 3 sebesar Rp100.000 masuk di kredit, dan saldo juga masuk di kredit. Kemudian pada bulan 4, yaitu Januari 2021, itu ada kas dengan kode akun 132, yaitu pada tanggal 5, perlengkapan dengan referensi jurnal 4 sebesar Rp8 juta masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 9, pendapatan dengan referensi jurnal 4 sebesar Rp2 juta masuk di debit. Saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp6 juta. Kemudian tanggal 15, transportasi dengan referensi jurnal 4, yaitu sebesar Rp20 juta masuk di kredit. Saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp26 juta. Kemudian piutang pada tanggal 20 dengan referensi jurnal 4, yaitu sebesar Rp2.500.000 masuk di debit. Saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp23.500.000. Kemudian pada tanggal 23, pendapatan dengan referensi jurnal 4 sebesar Rp800.000 masuk di debit. Untuk saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp22.700.000. Kemudian tanggal 29, beban gaji dengan referensi jurnal 4 sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Untuk saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp22.800.000. Kemudian ada piutang dengan kode akun 133, yaitu pada tanggal 20, pendapatan dengan referensi jurnal 4 sebesar Rp2.500.000 masuk di debit. Saldo juga masuk di debit. Kemudian ada perlengkapan
dengan kode akun 134, yaitu tanggal 5, membeli perlengkapan dengan referensi jurnal 4 sebesar 8 juta rupiah masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian ada pendapatan dengan kode akun 135. Mohon maaf, saya ulangi. Ini ada perlengkapan dengan kode akun 134, yaitu pada tanggal 5 membeli perlengkapan dengan referensi jurnal 4, yaitu sebesar 8 juta rupiah, masuk di kredit, dan saldo juga masuk di kredit. Kemudian pendapatan dengan referensi 135, yaitu pada tanggal 9 mendapat pendapatan dengan referensi jurnal 4 sebesar 2 juta rupiah masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit. Kemudian tanggal 23 mendapat pendapatan dengan referensi jurnal 4 sebesar Rp800.000 masuk di kredit. Saldo juga masuk di kredit, yaitu menjadi 2.800.000. Kemudian transportasi dengan kode akun 136, yaitu tanggal 15 membeli transportasi dengan referensi jurnal 4 sebesar 20 juta rupiah masuk di kredit. Dan saldo masuk di kredit juga. Kemudian ada beban gaji dengan kode akun 137, yaitu tanggal 29 bayar gaji dengan referensi jurnal 4 sebesar Rp100.000 masuk di kredit, dan saldo juga masuk di kredit. Kemudian tanggal 5, maksud saya bulan 5, yaitu Februari 2021. Di sini ada kas dengan kode akun 138, yaitu pada tanggal 5 pendapatan dengan referensi jurnal 5 sebesar 2.500.000 masuk di debit. Untuk saldo masuk di debit. Kemudian tanggal 11 renovasi dengan referensi jurnal 5, yaitu sebesar 5 juta masuk di kredit. Saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp2.500.000. Kemudian tanggal 17 pendapatan dengan referensi jurnal 5, yaitu sebesar Rp2 juta masuk di debit. Untuk saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp500.000. Kemudian tanggal 25 beban gaji dengan referensi jurnal 5 sebesar Rp200.000 masuk di kredit. Untuk saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp700.000. Kemudian ada piutang dengan kode akun 139, yaitu tanggal 6 piutang dengan referensi jurnal 5 sebesar Rp2 juta. Saya ulangi, piutang. Di sini ada piutang dengan kode akun 139, yaitu tanggal 6 piutang dengan referensi jurnal 5 sebesar Rp2 juta masuk di debit. Saldo masuk di debit. Kemudian pendapatan dengan kode akun 140, yaitu tanggal 5 mendapat pendapatan dengan referensi jurnal 5 sebesar Rp2.500.000 pada tanggal 5 mendapat pendapatan dengan referensi jurnal 5 sebesar Rp2.500.000 masuk di kredit. Untuk saldo masuk di kredit. Kemudian tanggal 17 mendapat pendapatan dengan referensi jurnal 5 sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Saldo masuk di kredit, yaitu menjadi Rp4.500.000. Kemudian ada renovasi dengan kode akun 141, yaitu tanggal 11 renovasi salon dengan referensi jurnal 5 sebesar Rp5 juta masuk di kredit. Saldo masuk di kredit. Kemudian ada beban gaji dengan kode akun 142, yaitu tanggal 25 bayar gaji dengan referensi jurnal 5 sebesar Rp200.000 masuk di kredit. Dan saldo masuk di kredit. Kemudian di bulan 6 atau Maret 2021
ada kas dengan kode akun 143, yaitu tanggal 3 pendapatan dengan referensi jurnal 6 sebesar 3.500.000 masuk di debit, saldo masuk di debit. Kemudian tanggal 14 pendapatan dengan referensi jurnal 6 sebesar 1.500.000 masuk di debit, saldo masuk di debit, yaitu menjadi 5 juta rupiah. Kemudian promosi pada tanggal 20 dengan referensi jurnal 6 sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi 3.500.000. Kemudian tanggal 26 beban gaji dengan referensi jurnal 6 sebesar Rp200.000 masuk di kredit. Saldo masuk di debit, yaitu menjadi 3.300.000. Kemudian ada piutang dengan kode akun 144, yaitu pada tanggal 7, pendapatan piutang dengan referensi jurnal 6 sebesar Rp2 juta masuk di debit, saldo masuk di debit. Kemudian pendapatan dengan kode akun 145, yaitu pada tanggal 3, mendapat pendapatan dengan referensi jurnal 6 sebesar Rp3.500.000 masuk di kredit. Saldo masuk di kredit. Kemudian tanggal 7, pendapatan piutang dengan referensi jurnal 6 sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Saldo masuk di kredit, yaitu menjadi 5.500.000. Kemudian tanggal 14, pendapatan dengan referensi jurnal 6 sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Untuk saldo masuk di kredit, yaitu menjadi 7 juta. Kemudian ada promosi dengan kode akun 146, yaitu pada tanggal 20, promosi salon dengan referensi jurnal 6, yaitu sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Saldo masuk di kredit. Kemudian ada beban gaji dengan kode akun 147, yaitu pada tanggal 26, bayar gaji dengan referensi jurnal 6 sebesar Rp200.000 masuk di kredit. Saldo masuk di kredit. Kemudian ada neraca saldo. Untuk bulan pertama yaitu dengan kode akun 111, kas sebesar 1.300.000 masuk di debit. Kemudian ada 114, piutang sebesar Rp2 juta masuk di debit. Kemudian 115 dengan modal awal yaitu sebesar Rp10 juta masuk di kredit. Kemudian 116 utang bank sebesar 1 juta masuk di kredit. Kemudian ada 117 pendapatan sebesar 3.200.000 masuk di kredit. Kemudian 118 dengan beban gaji sebesar Rp100.000 masuk di debit, dan 119 price sebesar Rp200.000 masuk di debit. Kemudian pada bulan 2, dengan kode akun 120, kas sebesar Rp30.900 masuk di debit. Kemudian 121, piutang sebesar Rp7 juta masuk di debit. Kemudian 122, pendapatan sebesar Rp15 juta masuk di debit. Kemudian 123, utang sebesar Rp1 juta masuk di debit. Kemudian 124, modal sebesar Rp25 juta masuk di kredit. Kemudian 125, beban gaji sebesar Rp100.000 masuk di debit. Kemudian di bulan 3, kode akun 126, kas sebesar Rp9.200.000 masuk di debit. Kemudian 127, piutang dengan sebesar Rp2.500.000 masuk di kredit. Kemudian 128, pendapatan sebesar Rp1 juta masuk di kredit. Kemudian 129, promosi sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Kemudian 130, renovasi sebesar Rp2 juta masuk di debit.
Kemudian 131 beban gaji sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Untuk bulan 4, kode akun 132 kas dengan sebesar 22.800 maksud saya masuk di kredit. Kemudian 133 piutang sebesar 2.500 masuk di debit. Kemudian 134 perlengkapan sebesar Rp8 juta masuk di kredit. Kemudian 135 pendapatan sebesar Rp2 juta masuk di kredit. Kemudian 136 transportasi sebesar 20 juta rupiah masuk di kredit. Dan 137 beban gaji sebesar Rp100.000 masuk di kredit. Kemudian bulan 5 dengan kode akun 138 kas sebesar Rp700.000 masuk di kredit. Kemudian 139 piutang sebesar 2 juta masuk di debit. Kemudian 140 pendapatan sebesar 4.500 masuk di kredit. Kemudian 141 ada renovasi sebesar Rp5 juta masuk di kredit. Dan 142 beban gaji sebesar Rp200.000 masuk di kredit. Kemudian di bulan 6 ada kode akun 143 kas sebesar Rp3.300.000 masuk di debit. Kemudian 144 piutang sebesar 2 juta masuk di debit. Kemudian 145 pendapatan sebesar Rp7 juta masuk di kredit. Kemudian 146 promosi sebesar Rp1.500.000 masuk di kredit. Dan 147 beban gaji sebesar Rp200.000 masuk di kredit. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.